Di Work Life Trampoline kali ini kita akan ngomongin soal privilege dan kenapa banyak orang menggunakan kata privilege sebagai alasan untuk tidak berjuang. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work-life trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work-life trampoline, baby. Anji, lagi Waksono. Kawan-kawan seks bebas semuanya. Ini dia. Mau yang hijab, mau yang enggak setuju ternyata. Pansan mungkin lu berdebu gue lihat. Jauh. Ya kenapa ketawa lu anjing lu. Kenapa ketawa lu? Dia berkemeja kacamata ini biasanya kalau ditutup suka melakukan pelecehan seksual. Iya enggak? Suka gitu kan? Gua tanya nama lu, nama cowoknya siapa? Gue tebak. Dia satpam sekolah lu ya? Prabowo. Kalau lu ngerasa kayak gue ngantuk, itu benar gue ngantuk sekali sebenarnya. Gue tuh pengen tidur. Cuman A, di kepala gue tuh gue pengen banget ngomongin ini, dan B, gue tahu agak siangan lagi nih, sekitar sejam setengahan dari sekarang gue mesti berangkat untuk open mic. Open mic pulang, ntar sore malam bahkan. Terus ntar diundur jadi besok, ntar besok alasannya sama lagi, ya gitu-gitu lah pokoknya. Jadi gue paksain aja walaupun gue ngantuk sambil minum kopi. Oke, privilege. Privilege ini istilah yang banyak diomongin orang sebenarnya. Terutama belakangan ini karena digunakan dalam konteks yang sinis. Beberapa kali di beberapa kesempatan ada orang yang bilang, oh gue ini bisa sukses tapi gue mulai dari awal, gue mulai dari nol, gue mulai dari gue nggak punya apa-apa gitu. Terus orang bilang, iya, tapi lu anak orang kaya gitu. Jadi lu nggak bener-bener mulai dari nol. Lu startnya udah lebih maju daripada yang lain gitu. Itu kenyataan. Lu punya privilege. Nah itulah si istilah privilege ini muncul. Jadi memang sering digunakan dalam konotasi yang sinis karena belakangan ini banyak orang-orang sukses dan ceritanya gitu, mulai dari awal, mulai dari nol, tapi sebenarnya orang lihat, bapak lu kaya nyet, lu punya privilege gitu. Gua nggak bisa kayak lu, gitu kan. Nah, mungkin baik juga kalau kita berangkat dari definisi privilege itu apa, karena orang-orang pada punya definisi masing-masing. Tapi menurut Oxford Dictionary, privilege itu adalah hak spesial atau keunggulan atau imunitas yang dimiliki hanya oleh kalangan atau kelompok tertentu di atas kalangan dan kelompok lain, di atas masyarakat umum. Jadi artinya privilege itu misalnya terlahir kaya, itu privilege. Karena lu punya keunggulan dibanding orang-orang lain. Orang-orang yang nggak punya orang tua kaya, nggak punya orang tua berpendidikan gitu misalnya. Anak ini yang lahir di keluarga kaya secara gizi baik, terselamatkan dari stunting, punya orang tua yang berpendidikan sehingga cara pikir orang tuanya lebih baik daripada yang tidak berpendidikan, walaupun tidak menjamin orang tua yang tidak datang dari kalangan berpendidikan atau yang miskin terus nggak bisa jadi ayah atau ibu yang baik, nggak menjamin. Tapi itulah privilege. Ini privilege nih. Privilege adalah lahir di tahun 1950 di Amerika Serikat sebagai kulit putih. Privilege tuh. Kenapa? Karena orang kulit putih saat itu punya hak spesial yang tidak dimiliki sama orang yang kulit hitam atau mungkin ras lain, yaitu memilih pimpinannya seperti apa. Kalau misalkan orang kulit hitam ini nggak bisa memilih perwakilan mereka, dia nggak punya keterwakilan di pemerintahan atau di senat gitu ya nggak ada undang-undang yang mendukung mereka dan keadaan akan kayak gitu terus gitu. Apalagi masih ya mungkin bukannya era perbudakan, tapi orang kulit hitam masih nggak punya hak dan segregasi gitu. Itu privilege tuh. Atau bahkan bisa juga orang kulit putih memiliki imunitas terhadap hukum ketika mereka ngelakuin sesuatu kepada kulit hitam. Itu privilege tuh. Yang lahir kan nggak bisa milih untuk jadi kulit putih, nggak bisa milih untuk jadi kulit hitam. Atau lahir, ini privilege juga nih, lahir sebagai laki-laki di tahun 1908 di Indonesia. Belum Indonesia sih, di tanah air sebagai laki-laki.
Karena yang perempuan nggak punya privilege untuk bisa berpendidikan. Nah, intinya itu adalah privilege. Jadi sebuah hak spesial, keunggulan atau imunitas yang dimiliki kalangan tertentu atas semua orang. Nah, itu adalah privilege. Jadi memang harus diakuin privilege itu sebuah keunggulan. Ketika lo terlahir sebagai seseorang dengan privilege adalah sebuah keunggulan. Tapi yang mau gue omongin mengenai privilege adalah bahwa privilege is a head start, but it doesn't guarantee winning. Ngerti ya? Privilege is an advantage, but it's not a guarantee. It's an advantage, not a guarantee. Sebuah keunggulan tapi tidak menjamin apa-apa. Tentu sebuah keuntungan untuk bisa punya posisi start lebih maju. Tapi bukan berarti yang ada di belakang kemudian terlahir sebagai pecundang. Kalau nggak percaya, tanya saja Sergio Perez alias Checo, pembalap F1 yang start paling belakang, lalu menang posisi pertama. Nah, gue ini kan nggak tahu apa-apa soal F1. Gue nggak suka olahraga balapan, seperti yang sering kali gue katakan. Tapi karena pala gue lagi mikirin soal privilege, gue waktu itu nge-tweet, ada nggak sih di F1 orang yang startnya nggak paling depan, tapi terus jadi juara? Terus banyak yang bilang, jangankan paling depan, ada juga yang paling belakang, kemudian jadi juara. Lalu muncullah si Sergio Perez itu, atau Checo. Terus gue dikasih link sama salah satu followers gue. Pas gue tonton, gue tuh udah khawatir, gue kan nggak ngerti balapan ya. Tapi apa yang gue lihat, lu nggak perlu pemahaman terhadap balapan untuk memahami apa yang dipertontonkan sama Sergio Perez. Karena itu intinya adalah balapan yang jago aja udah. Jadi kan ya ini yang gue tahu, balapan itu kalau F1 itu sesekali dia mesti keluar. Mesti ke, namanya apa sih, pit stop ya, keluar untuk entah ganti ban supaya performanya oke. Kalau dipaksain percuma. Yang lain kondisi bannya dalam kondisi prima soalnya. Lu maksain nggak mau masuk ke pit stop karena nggak mau buang-buang waktu, tapi ban lu rusak, akhirnya nggak menang-menang juga, malah mungkin kecelakaan. Nah itu gue paham. Tapi gue nggak kenal Sergio Perez ini siapa, gue nggak tahu stratanya di dunia perbalapan seperti apa. Sedikit sekali nama F1 yang gue tahu, gue cuma tahu Ayrton Senna, Michael Schumacher, siapa lagi? Kayaknya ada harusnya, tapi gue lupa. Tapi itu gue ngelihat balapan. Ini, jadi lu cuma ngeliat ada orang saling salip. Apalagi pas lagi rame-rame, itu nyalip itu kan butuh skill banget ya. Dan sambil gue tonton beberapa kali. Pertama gue tonton, abis itu gue tonton ulang sambil baca kolom komentarnya. Pas gue baca kolom komentarnya, gue menyadari konteksnya. Konteksnya adalah si Sergio Perez ini gak pernah juara satu. Dia udah berapa ya, 190-an kali balapan, gak pernah juara satu. Kalau nggak salah 190 kali ya, tolong dikoreksi. Tapi ini juga lu nggak bisa ngelihat dalam konteks 190 kan nggak banyak gitu. Ya lu mungkin bandinginnya karena di NBA satu musim 82 pertandingan kali. Kalau F1 kan beda. Kalau nggak salah si Checo ini udah 10 tahun berkarir, tapi nggak pernah juara. Nah, gue juga nggak tahu tuh apa yang membuat dia startnya paling belakang. Tapi terus udah gitu dia balapan, lalu di momen-momen terakhir, ketika dia sadar dia akan menang, gue nangis gara-gara dia bilang, tolong kasih tahu anak gue, Checo Junior kalau nggak salah, I can't believe this, I don't know what to say, thank you everyone. Terus dia ngomong, siapa ya, Lewis gitu atau siapa tuh, tolong kasih tahu, pastiin anak gue nonton. Nangis gue. Gue pokoknya bapak anak gitu nangis kan. Nangis gue. Jadi pas dia menang, dia tuh cuma pengen memastikan bahwa anaknya ngelihat bapaknya menang akhirnya setelah 190-an kali berjuang, gak pernah ada di juara satu. Setelah dia mulai dari paling belakang, kemudian akhirnya jadi juara satu. Nah, memang betul pada balapan itu kalau nggak salah ada satu jagoan yang nggak ada gitu. Hamilton kalau nggak salah, moga-moga gue bener ya, kalau nggak salah nggak ikut balapan pada saat itu. Dan saat itu ada satu orang di depan dia, nggak tahu tuh siapa namanya. Nggak tahu gue namanya siapa.
ada di depan dia, ternyata harus pit stop karena bannya goyang atau gimana gitu, gue lupa. Dia I don't know what to say gitu. Terus ya udah dia keluar, si Checo melaju gitu. Jadi memang ada faktor tersebut. Tapi kalau bukan karena dia berjuang dari belakang untuk ngebut sampai posisi kedua, dia nggak akan ada di posisi pertama juga. Kalaupun disebut beruntung. Beruntung itu kan ketika persiapan ketemu sama kesempatan. Ya kan? Jadi kalau mau lebih beruntung, lebih besar persiapannya. Sehingga ketika kesempatannya datang, bisa diambil alih gitu. Nah ini orang, kalau dia tidak berhasil melaju dari paling belakang ke posisi 2, nggak ada keberuntungan yang dia bisa dapatkan gitu. Dengan nggak adanya Hamilton pun, kan bukan ada jaminan dia kemudian jadi juara. Gila loh itu. Abis itu setelah itu dia kalau nggak salah menang lagi di Singapura atau terus menang lagi di Bahrain atau di mana gitu. Jadi setelah dia juara, entah dia jadi tahu selahnya atau dia jadi lebih percaya diri karena sekarang dia tahu dia bisa, kemudian dia jadi juara satu lagi di beberapa kesempatan. Nah, jadi ketika ada orang punya posisi start di depan lu dalam hidup, punya privilege tersebut, jangan kemudian itu menandakan bahwa lu tuh pecundang dan lu nggak bisa menang. Itu tuh alasan. Alasan lu gitu. Dia punya privilege, betul. Menguntungkan untuk dia, betul. Tapi itu bukan jaminan dia menang dan bukan jaminan lu kalah. Gue punya banyak cerita. Gue punya temen ini gue kenal dari gue kecil banget. Lalu dia kuliah di Amerika. Datang dari keluarga yang kaya, kuliah di Amerika, terus sempat kerja kayaknya di Amerika Serikat, nggak tahu juga sih gue. Sempat lama. Terus dia balik kayaknya antara bersamaan atau nggak lama setelah gue lulus kuliah. Dia balik. Sampai detik ini, nggak kerja, nggak bisnis juga, nganggur. Bayangin, orang tuanya kaya, berpendidikan di Amerika. Pulang sekitar gue lulus kuliah itu kan mungkin 2002 ya. Apa 2001? 2002 kayaknya. Sampai sekarang, nganggur. Padahal dia start paling depan, tapi itu nggak menjamin dia menang dalam hidup. Karena ada banyak lagi yang mesti dipikirkan kan, ada perjuangannya, ada ilmu yang dia mesti manfaatkan. Kalau posisi di depan tapi nggak lari kan kalah sama yang di belakang tapi lari, kan gitu. Ngomong soal lari, ada juga tuh, ada konten di mana ada pelari gitu ya, tapi pelarinya tuh kayak pakai helm atau pakai topeng gitu, pakai kostum, terus orang suruh lari jauh di depan dia, terus disusul. Gue lupa tuh nama kontennya. Nah, di sisi lain, gue kenal ada orang, kayaknya gue sebut aja namanya, nggak apa-apa kali ya. Namanya Pak Denny. Gue kenal beliau ini orang yang baik banget, sopan sekali, dan pintar. Gue kenal beliau karena beliau ini adalah, gue lupa jabatan pastinya, apa direktur, apa managing director, atau manager, atau direktur utama dari Sus Merdeka. Sebuah brand yang sangat terkenal di Bandung. Ini gue kenal zaman gue masih kuliah ya, jadi udah rada lama. Baru lulus kuliah deh, udah kerja gue. Jadi beliau ini adalah orang yang ada di posisi tertinggi brand Sus Merdeka. Nah, beliau cerita sama gue, asalnya beliau ini adalah supir pribadi. Supir pribadi. Tapi rasa penasarannya tinggi. Nanya mulu, ngobrol mulu, kerjanya bagus, seneng baca, nggak pernah telat, disiplin, sehingga majikannya minta tolong dia untuk ngurusin salah satu pabriknya. Ngurus pabrik, dia belajar, kemudian dia jadi lebih baik lagi, dan akhirnya dia jadi kepala pabrik. Ngurus satu pabrik, habis itu dipercaya beberapa pabrik. Terus aja karirnya, sampai jadi orang yang ada di puncak brand Sus Merdeka tersebut. Pada zamannya, gue nggak tahu sekarang ya, karena bukan cuman gue udah lama nggak ke Bandung, saya kan tinggal di New York. Pada zamannya itu adalah brand yang mengagumkan itu. Orang kesana tuh pulang harus bawa sesuatu dari Sus Merdeka. Ini sebelum Kartika tuh adalah roti apa ya? Roti pisang keju kalau nggak salah. Kan Bandung ada era-eranya ya. Tapi kalau dipikir-pikir, startnya Pak Denny itu di belakang startnya temen gue loh. Pak Denny supir pribadi
datang dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Yang satu bisa nyokolain anaknya di Amerika Serikat, plus tinggal lebih lama lagi. Startnya beda. Tapi kan gitu ya. Privilege itu adalah keunggulan, tapi bukan sebuah jaminan. Privilege itu ngasih lu posisi start lebih maju dari yang lain, tapi tidak menjamin dia menang. Dan juga tidak berarti lu pecundang. Memang dia dimudahkan, memang. Tapi ngapain mikirin dia? Udah kita mikirin kita aja. Kita lakukan terbaik yang kita bisa. Ini cerita-cerita kayak gini tuh banyak banget. Soal, ada satu lagi nih, ini dari lagunya Young Lex. Dulu akan kaget nih, Young Lex punya lagu judulnya Office Boy. Tentang dia yang dulunya Office Boy kan. Terus di penggalan lagunya tuh ada, kalau nggak salah ya, Zainal Arifin dulu Office Boy. Respect buat beliau boy, Vice President Citibank Boy. Coba cari tahu. Gue penasaran kan. Zainal Arifin dulu Office Boy, respect buat beliau boy, Vice President Citibank Boy. Terus gue cari tahu Zainal Arifin Citibank. Ternyata dia ini beneran Office Boy. Office Boy jadi Vice President Bank Internasional di Indonesia tentunya ya. Karena pas gue baca artikelnya, beliau ini office boy, tapi terus nggak nyaman hanya menjadi office boy. Selalu nawarin lebih gitu. Boleh gue bantuin nggak? Ada yang bisa gue bantuin nggak? Gimana tuh caranya? Ajarin gue dong gitu. Lama-lama kerjanya bagus, ditawarin sesuatu yang lebih tinggi lagi. Begitu terus. Begitu terus. Dan memang, mungkin Zainal Arifin beruntung punya atasan yang membantu dia tumbuh berkembang. Tapi kan itu lagi ya, dia nggak akan bisa manfaatin kesempatan itu, keberuntungan itu, kalau nggak bersiap gitu. Kalau nggak punya rasa penasaran dan nggak mau belajar, nggak maju juga gitu. Jadi, lu nggak bisa menyalahkan privilege orang, dan lu nggak bisa menyalahkan orang lain beruntung atas lu. Privilege itu hanya berarti dia startnya lebih maju, bukan berarti lu pecundang. Beruntung itu berarti dia lebih siap, lu enggak. Lu nggak bersiap. Nah ini yang jadi kendala. Banyak orang tuh nyalahin dirinya sendiri, termasuk nyalahin privilege orang yang menurut dia jadi alasan kenapa dia gagal. Startnya si Zainal Arifin itu di belakang temen gue yang, aduh ini contoh orang kaya yang gak jadi apa-apa banyak banget di Indonesia. Gue tuh cuman pengen lu sadar bahwa kadang kita tuh yang suka sabotase diri kita sendiri. Makanya konten work life trampoline yang menurut gue paling penting tuh yang judulnya sabotase diri. Orang tuh sering banget, gue kan cuman ini, gue kan cuman itu. Ya kan dia kan ini, dia kan itu. Ini sabotase diri ini. Betul orang lain punya privilege, banyak orang punya privilege. Ada yang dilahirkan kayak seorang kayak Sandiaga Uno atau mungkin, ini Putri Tanjung. Itu yang paling, itu gue waktu itu pernah satu panel dan gue kan kenal dekat sama Putri Tanjung, banyak bikin konten bareng. Gue tahu tuh banyak orang tidak menilai tinggi pencapaian-pencapaian Putri Tanjung karena dianggap dia anaknya Hairul Tanjung. Tapi buat gue tuh, gue nggak bisa menerima itu karena gue kebanyakan ngeliat orang kaya nggak jadi apa-apa. Banyak banget. Lu bisa lo jadi anak Hairul Tanjung nggak jadi apa-apa? Bisa lo. Memang dia posisi startnya lebih maju. Tapi kalau nggak diisi kerja keras nggak jadi apa-apa juga. Di sisi yang lain ada orang yang posisi startnya di belakang, diisi kerja keras menang-menang juga. Dan mungkin kita bisa bilang, iya, kalau dia posisi startnya lebih maju, gue ada di belakang, gue kerja keras, tapi dia kerja keras juga, kan dia pada akhirnya masuk finishnya lebih dulu daripada gue. Iya memang. Tapi kan lu cuma ngurusin hidup, lu kan gak ngurusin hidup dia. Ngerti gak maksud gue? Ya dia mau finish duluan, mau finish lebih tinggi gitu ya, itu kan urusannya sama lu apa? Lu ngebandingin hidup sama orang lain mulu sih, capek soalnya kalau kayak gitu. Yang lu pikirin cuma lu doang. Dia mau start duluan terserah. Dia mau finish duluan terserah. Tapi poin dari video ini adalah lu bisa finish juga. Gitu loh. Jadi privilege itu nyata. Tapi bukan berarti nggak punya privilege adalah takdir untuk lu nggak bisa jadi pemenang. Semuanya diisi dengan perjuangan, dengan rasa penasaran, belajar terus, kerja keras, disiplin, persisten. Kunci sukses itu aja kok. Lu lihat semua video juga semuanya juga ngomongin hal yang sama. Kunci sukses tuh semuanya hal yang sama. Gue pernah bahas bahkan.
Kalau nggak salah tips kaya raya, videonya gue lupa dah. Tips sukses tuh itu aja, beneran deh. Cuman disiplin, kerja keras, persisten, mau belajar, berani melakukan kesalahan. Itu aja. Cuman masalahnya di dalam itu ada hal-hal yang orang nggak mau ambil, yaitu disiplin. Berani untuk membuat kesalahan. Ini orang nggak mau nih. Ya udah, akhirnya nggak sukses. Ntar dia cari lagi alasan-alasan kenapa orang sukses dia nggak sukses. Habis itu diambil privilege sebagai sebuah jawaban. Sekali lagi, bukan berarti privilege nggak ada. Privilege itu ada dan nyata. Tapi privilege itu adalah keunggulan. Posisi startnya lebih maju daripada elu. Tapi privilege tidak menjamin kemenangan. Habis ini nonton tuh Sergio Perez. Di Arab Saudi kalau nggak salah, lupa gue. Sergio Perez, pokoknya lu cari aja di YouTube. Sergio Perez from last to first position kalau nggak salah. Gue lupa. Oh, itu keren banget itu. Dan gue yakin ceritanya bukan cuma itu. Mungkin penggemar F1 atau MotoGP atau GP500 sih istilahnya mana sih yang beneran ya balapan-balapan itu. Atau maraton atau lari apapun yang punya cerita soal orang yang ada di posisi belakang kemudian bisa menang, taruh di kolom komentar biar kita sama-sama belajar. Itu aja dari gue. Makasih banyak. Kita ketemu di Work Life Trampoline berikutnya. Bye-bye. Oh iya, ngomong-ngomong, ini adalah merch-nya Ayah Ikhlas. Ya, David Nurbianto. Ini belakangnya kayak gini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Thank you, bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.